Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas bela negara G187 pada kesempatan hari ini mengunjungi Museum Tugu Pahlawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abdullah Putra dengan 3 digit NPM terakhir 159. Kenalkan, nama saya Aji Ahmadiyyo Janitra Ramadan dengan NPM 3 digit terakhir 219. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Al Rasid dengan 3 digit NPM terakhir 164. Di sini kita bisa melihat patung Pak Soekarno dan Pak Hatta. Lalu di sini kita bisa melihat mobil peninggalan bersejarah. Selanjutnya di dalam ini kita bisa melihat lukisan karya-karya yang ada. Dan ini pemandangan ketika kita berada di dalam ruangan ya. Jadi ini adalah catatan-catatan bagaimana Surabaya pada masa proklamasi RI ya. Mulai dari berita proklamasi dan lain sebagainya, terus bunyi teks Morse, teks, lalu ada pembentukan kekuatan, ya. Jadi ini ada catatan-catatan seperti ini, dan di sini juga ada catatan sejarah dari Surabaya ini ya pada masa proklamasi RI. Jadi seperti ini. Ada juga peninggalan yaitu handycam kuno, lalu ada stol kuno, lalu ada mesin ketik. Lalu di sini ada monumen dari rumah sakit Simpang lah, dan juga ya dari rumah sakit Simpang seperti ini. Dan ini ada lagi catatan sejarah ya yang bisa kita lihat. Dan ini macam-macam ya. Ada perban dan alat spesialisasi. Jadi ini ada macam-macam. Selalu ada alat suntik, lalu ada tas medis, dan ini ada peta jalur pengungsian. Dan yang terakhir ini ada markas Kempetai ya. Dan ini perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Lalu di lantai 2 ini kita bisa melihat peninggalan juga, yaitu helm KNIL. Lalu itu ada helm lagi, dan ini ada helm juga. Dan ini adalah pemandangan jika kita melihat dari lantai 2 ya. Jadi ini sekeliling di lantai 2 yang bisa kita lihat jika kita berada di lantai 2. Jadi ini sekeliling kita pada saat kita sedang berada di lantai 2. Selanjutnya kita akan memasuki ya ruangan diorama statis 2. Jadi langsung saja kita masuk. Jadi ini adalah diorama perundingan pada saat gencatan senjata. Dan ini semua sekeliling kita adalah diorama-diorama yang terdapat di dalam ruangan. Ketika kita keluar, kita akan melihat pemandangan seperti ini. Wow. Jadi ini ada kayak tulisan sejarah, lalu ini ada peninggalan sejarah. Dan ini juga kan kiri juga ada tulisan-tulisan ya, seperti yang kita tahu. Lalu ini ada ya zaman dulu ya, bagaimana mulai dari ada baju putar, lalu ada bencana dan lain sebagainya ya. Jadi seperti ini. Dan ini tampilan yang bisa kita lihat ketika kita memasuki lantai 2 ya. Di sini kita akan melihat bagaimana eh, kejadian-kejadiannya ya. Yang pertama yang dimulai dari Hotel Yamato. Lalu ada peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Lalu kejadian pada 12 November. Lalu ada markas Kenpetai sebelum Jepang menyerah, dan ada ini tadi gedung Kempetai setelah dibom Inggris. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ini ada senapan mesin ya. Jadi senapan ini adalah senjata berat gitu ya. Dan kurang lebih setiap senjatanya ini itu beratnya bisa mencapai sekitar 50 kg. Jadi yang kita bisa lihat di lantai 2 macam-macam senjata. Lalu kita bisa melihat diorama statis 1 dan diorama statis 2. Jadi seperti itu. Di sini juga ada keterangan tentang monumen Tugu Pahlawan. Dan ini pemandangan jika kita berada di luar Tugu Pahlawan.
Oke, karena sudah kita memutuskan untuk kembali. Sekian adalah kegiatan kami dalam mengunjungi Museum 10 November di Tugu Pahlawan, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini juga kami ingin menyampaikan bahwa pahlawan yang telah gugur pada tanggal 10 November ataupun setelahnya yang sekarang berada di dunia lain telah berharap banyak pada kita untuk meneruskan perjuangan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berjuang untuk membuat Indonesia merdeka dari segala hal yang tidak diinginkan dan juga tidak dicita-citakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka.